Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi materi pembahasan kita pada kali ini adalah mengenai bagaimana cara membuat laporan polisi dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Namun sebelum kita lanjut, kiranya dapat di-subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi berikutnya. Kita lanjutkan bahwa dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu termasuk tindak pidana atau bukan. Namun apabila kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa itu. Kemudian siapa saja yang berhak melaporkan tindak pidana ke kepolisian? Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Lalu bagaimana caranya melaporkan tindak pidana ke kepolisian? Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana sebelumnya. Perlu mengetahui daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian. Daerah hukum kepolisian markas besar Mabes Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah hukum kepolisian daerah Polda untuk wilayah provinsi. Daerah hukum kepolisian resort Polres untuk wilayah kabupaten kota. Daerah hukum kepolisian sektor Polsek untuk wilayah kecamatan. Wilayah administrasi kepolisian. Daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Misalnya, jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu bisa lapor ke polsek terdekat di mana tindak pidana terjadi. Tapi kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang ada di atasnya, seperti Polres, Polda, atau Mabes Polri. Silakan langsung menuju ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT, yaitu unsur pelaksanaan tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan dan pelayanan informasi atas laporan yang diterima oleh SPKT. Penyidik atau penyidik pembantu akan dilakukan kajian awal guna menilai layak tidaknya dibuatkan laporan polisi. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan, yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan. Setelah itu, berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelaporan atau korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari, diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum,
penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Selain dengan cara manual atau datang langsung ke kantor polisi, pada era digital seperti sekarang ini, warga bisa melaporkan lewat Facebook, Twitter, atau Instagram. Terdapat beberapa unit kepolisian yang telah memiliki akun media sosial sendiri, sehingga masyarakat bisa berinteraksi dengan kepolisian. Jika akan mengadu layanan call center Polri, menurut pasal 11 huruf B Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemulihan Masyarakat, masyarakat bisa melapor melalui call center Polri 110. Layanan 110 ini sama seperti halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besar. Hal serupa juga disampaikan melalui laman Kentel Polri 110. Masyarakat yang melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan kecelakaan, bencana, kerusuhan dan lain-lain, dan pengaduan, penghindaan ancaman, tindak kekerasan dan lain-lain secara gratis. Sekali lagi, secara gratis. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemulihan Masyarakat. Mungkin sekian dulu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.